Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Ilmi Askraf. Kita kembali lagi di channel Ilmi Askraf. Kali ini saya tidak akan membagikan tutorial pembuatan bros ya, tapi sesuai dengan permintaan beberapa teman-teman yang WA atau DM kepada saya itu tanya bagaimana cara agar kita bisa mendapatkan reseller yang lumayan banyak sehingga kita bisa terbantu untuk closing bros-bros kita juga lebih banyak daripada kita bekerja sendiri. Bisa dikatakan di Ilmi Askraf ini masih belum dikatakan bisnis bros yang besar dibandingkan dengan teman-teman bros yang lainnya, tapi paling tidak konten saya ini dan sedikit pengalaman yang bisa saya bagikan di video ini bisa sedikit membantu teman-teman yang baru memulai bisnis bros ini. Oke, sebelum saya paparkan dan saya jelaskan pengalaman saya, jangan lupa untuk teman-teman yang menonton video ini untuk mensubscribe, yang belum subscribe karena subscribe itu gratis ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan share di seluruh sosial media yang teman-teman punya. Dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya agar bisa mendapatkan pemberitahuan secara langsung dari video-video terbaru Ilmi Askraf. Oke, saya akan menjelaskan sedikit pengalaman saya dari beberapa pertanyaan-pertanyaan dari WA yang masuk ataupun DM yang masuk ya. Mbak, aku baru memulai bikin bros dan mulai memasarkannya. Tetapi untuk sampai saat ini aku posting di Facebook, aku posting di Instagram, tidak ada yang komentar atau tidak ada yang mau beli ataupun tidak ada yang mau tanya harganya berapa sehingga brosku nggak laku. Oke, pengalaman ya. Saya membangun bisnis bros itu dari tahun 2011. Dan pada saat itu bros masih saya jalankan itu adalah bros rajut. Jadi rajutan karena modalnya menurut saya masih modal tidak terlalu besar ya. Kalau nggak salah saya modal hanya 200.000 pada saat itu. Jadi itu hanya mendapatkan benang rajut sama beberapa pernak-pernik yang dibutuhkan seperti peniti ataupun muksin yang sedikit sekali. Dan saya memulainya itu hanya di Facebook saja. Dan perlu sahabat-sahabat Ilmi Askraf tahu, awal saya posting bros di Facebook itu memang tidak pernah ada yang komentar. Dan yang saya lakukan apa? Saya akan terus tetap posting bros-bros saya itu. Bahkan ada bros yang sudah jadi karena tidak ada yang komen dan tidak laku ya. Jadi saya rombak lagi, saya rubah modelnya lagi sehingga biar bisa meminimalisir modal ya. Karena kalau menurut saya kalau kita bikin bros terus nggak laku, akhirnya kan brosnya itu istilahnya modal yang bukan rugi sih, istilahnya modal tidak kembali ya, kita tidak bisa mendapatkan laba dari pembuatan bros kita. Semua informasi terkait tentang bros, model bros yang up to date selalu saya cari dan selalu saya berusaha untuk mencari apa sih model-model bros sekarang yang lagi up to date, yang lagi disukai oleh customer-customer yang lainnya. Itu silahkan pelajari semuanya di situ. Jadi kita selalu up to date apa yang dicari orang-orang di luar sana, apa yang disukai orang-orang di luar sana itu sesuai dengan apa yang kita buat sehingga mereka tertarik untuk membeli produk kita. Awal posting di Facebook saya tidak ada reseller sama sekali. Jadi 2011 saya jalankan itu sempat putus asa karena menurut saya kayaknya bisnis saya nggak cocok di sini. Tapi pada saat itu juga saya meyakini bahwa tidak ada yang tidak mungkin kalau kita mau berusaha dan kita mau optimis. Sampai akhirnya di tahun 2013 kesempatan itu mulai ada di titik terang, mulai ada yang tanya. 2014 pun juga mulai ada yang komentar di Facebook. Jadi itu yang membuat saya semangat dan beralih dari bros rajut saya kombinasikan dengan renda-renda sehingga memang saya usahakan selalu mengikuti ke-up-to-date-an bros yang lagi viral pada saat itu. Terus untuk awal reseller saya tidak ada syarat sama sekali karena menurut saya menjaring sebuah reseller untuk di awal tuh memang sangat sulit sekali ya. Jadi tidak ada syarat sama sekali, bahkan saya menawari mereka mau nggak jadi reseller saya. Jadi cukup kalian tanpa istilahnya kalau bahasa saya kulak ya, tanpa kulak kalian posting aja sudah itu wes gambar-gambar bros saya. Nanti kalau misalkan ada yang tanya, ada yang order, barulah order ke saya. Jadi tidak ada syarat sama sekali dan itu berjalan alhamdulillah sampai 2015 dan memang ya hasil itu tidak akan mengkhianati proses. Jadi untuk teman-teman yang mungkin sekarang lagi galau dan lagi tidak percaya diri dan mau putus asa untuk memberhentikan bisnisnya, saya rasa itu keputusan yang perlu dipertimbangkan lagi ya. Karena
proses itu yang apa itu hasil yang memang benar-benar kita bisa tuai itu melewati proses yang sangat-sangat penuh perjuangan. Jadi tetap semangat untuk kalian. Akhirnya saya mendapatkan reseller 1, 2, 3 itu memang benar-benar masuk di reseller saya tanpa syarat. Jadi mereka-mereka yang masuk ke reseller saya itu mendapatkan harga di bawah dari harga yang saya jual biasanya di Facebook ya. Dan saya memang mulai 2015 itu memutuskan untuk tidak menjual barang saya di toko-toko. Jadi saya fokus di online saja karena keterbatasan waktu saya. Karena memang sebenarnya geraknya agak kurang cepat ya. Tapi saya yakin dari awal tadi statement yang saya ucapkan ya, karena hasil tidak akan mengkhianati proses. Di tahun 2015 inilah sampai di tahun 2016 barulah sedikit-sedikit reseller itu mulai berdatangan ingin menjual produk saya. Tidak terlalu banyak sebenarnya, tapi itu membuat semangat saya karena dari tahun ke tahun pasti model bros juga ganta-ganti ya. Jadi dari modal awal yang 200.000 di awal yang benang rajut itu sempat naik turun, sempat bongkar pasang. Jadi menambah modal lagi, bahkan saya tidak tahu labanya berapa, bahkan mungkin bisa dikatakan saya tidak dapat laba dari awal bisnis saya. Terus setelah reseller-reseller baru itu berdatangan ya secara banyak sampai akhirnya mulai dikenal 2016, orderan juga sudah mulai banyak karena memang di saya itu pengalamannya saya berusaha untuk melengkapi bahan yang ada meskipun tidak terlalu lengkap-lengkap banget ya, tapi apa yang dicari oleh customer itu harus ada. Dan sistem bisnis di bros saya itu adalah pemesanan baru saya bikin. Bukan karena tidak mau ya membuat bros 3D, tapi memang waktu yang saya punya, dan juga pada saat itu saya juga tidak mempunyai karyawan. Jadi lebih efisien menurut saya untuk di sayanya itu adalah ada orang yang pesan baru saya bikin brosnya. Berlanjutlah pada saat itu, jadi untuk modal udah mulai jalan ya. Jadi bros laku, saya setengah saya putar lagi untuk membeli bahan-bahan yang memang up to date pada saat itu, yang separuhnya itu ditabung jadi biar kelihatan ini adalah labanya. Tidak ada pembukuan sebenarnya harus ada pembukuan, tapi pada saat itu sudah nggak ada pembukuan di saya karena memang saya jujur juga bingung. Nah, kenapa resellernya sekarang semakin banyak? Alhamdulillah mungkin itu rezeki ya, karena bagi saya orang yang semangat dan pantang menyerah itu Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi usaha-usaha mereka. Ada yang tanya kemarin ya, itu kok bisa Mbak Ilmi kasih syarat ya sekarang itu, apa nggak keberatan di resellernya? Tujuan saya memberikan syarat untuk gabung di reseller saya di tahun ini ya, di tahun-tahun sebelumnya ini, insya Allah mulai tahun 2018 untuk gabung di reseller saya itu ada syarat minimal pembelian itu hanya di awal saja. Tapi setelah itu pembelian berapapun sudah mendapatkan harga reseller dari saya. Tapi tujuan saya adalah saya menjaga reseller dari reseller saya. Karena alhamdulillah seiring jalan reseller saya itu juga mempunyai reseller. Jadi di WA itu saya bikin grup khusus reseller. Jadi dulu sedikit saya memberikan motivasi kepada mereka untuk ayo menjaring reseller. Karena menurut saya reseller itu adalah kerja tim yang sangat meringankan pekerjaan kita daripada kita harus bekerja sendiri. Jadi untuk masalah harga kan kita bisa atur sendiri ya. Jadi untuk berbagi laba dengan reseller itu kita bisa atur sendiri. Jadi tujuan saya membuat syarat untuk reseller saya itu adalah untuk menjaga reseller dari reseller saya. Kadang kan ada reseller saya mempunyai, misalkan reseller saya A mempunyai reseller B. Bisa saja si B ini mencari informasi dari mana si A ini mendapatkan barangnya, sedangkan dia tahu si A ini bukan pembuat bros. Akhirnya mungkin lambat laun seiring waktu si B ini tahu, oh di Mbak Ilmi Ascraft. Akhirnya di B ini mulailah masuk di saya langsung. Kalau saya tidak memberikan syarat itu akan kayaknya nggak adil sekali untuk yang di A ini, kan gitu kan. Padahal untuk yang di A ini mungkin B itu merupakan salah satu teman kerja tim yang bisa juga menghasilkan untuk si A untuk kerjasama. Jadi untuk syarat awal itu ya, reseller itu memang saya tujukan adalah untuk menjaga reseller saya. Jadi di sini mungkin dari sedikit pengalaman yang bisa saya bagikan adalah menjaring reseller itu nggak semudah. Jadi harus memang butuh kesabaran untuk mendapatkannya. Jadi semangat ya untuk para pebisnis bros di awal ya.
Saya juga masih belum bisa dikatakan pembisnis bros besar, tapi paling tidak pengalaman saya bisa membantu sedikit dan bisa memberikan semangat kalian di pagi ini yang mungkin pagi hari ini itu putus asa. Jadi jangan lupa tetap semangat, tetap posting. Jaring reseller untuk di awal itu tawarkan kepada mereka-mereka, kepada teman-teman terdekat. Ini mungkin kayaknya pernah saya posting ya di video sebelumnya, cara menjaring reseller ya. Nah itu kasih aja tanpa syarat untuk di awal, tapi nanti setelah berkembang resellernya banyak, mungkin bisa mencontoh apa yang saya lakukan untuk memberikan syarat ya, tapi tujuannya adalah cuma satu, yaitu menjaga reseller dari kita. Oke, mungkin itu sedikit pengalaman dari saya, sedikit berbagi cerita yang mungkin bisa memberikan sedikit manfaat ya kepada kalian, bisa memberikan sedikit semangat bagi kalian yang sedang putus asa untuk membangun bisnis ini, bahwa kalian harus tetap yakin, teman-teman harus tetap yakin bahwa hasil itu tidak akan mengkhianati proses. Tetap posting, tetap menebarkan hal-hal yang baik. Tujukan saja bisnis kita ini adalah tujuan untuk membantu teman-teman untuk bekerja sama mencari rezeki ya. Jadi bukan hanya sekedar mencari laba atau gimana, niatkan saja kita mencari hasil itu untuk berbagi. Jadi tidak hanya berkaitan dengan uang. Itu saja yang mungkin bisa saya ceritakan. Mungkin lain waktu kalau ada waktu ada yang mau ditanyakan mungkin bisa WA saya atau DM saya, jadi bisa buat konten untuk pengalaman yang bisa saya ceritakan di Ilmi Ascraft. Mungkin untuk kali ini saya hanya bisa memaparkan sedikit pertanyaan dari teman-teman, yaitu bagaimana cara menjaring reseller, terus kok bisa ada syaratnya, awal itu bagaimana. Nah ini mungkin sedikit bisa membantu jawaban ya dari teman-teman atas pertanyaan dari teman-teman yang kemarin yang pernah masuk. Terima kasih atas waktunya untuk menonton video saya kali ini ya. Semoga bermanfaat, tetap semangat untuk membangun bisnisnya, tetap yakin ya, tetap optimis, tetap berkarya, up to date terus melihat perkembangan bros-bros yang ada ya. Salam kreatif dari saya ya. Semoga kalian bisa mendapatkan kemudahan dalam membangun bisnis bros kalian. Kita akan bertemu lagi di next video selanjutnya. Jangan lupa ya like, comment, dan share di seluruh sosial media yang teman-teman punya. Jangan lupa juga ajak teman-teman yang belum subscribe channel Ilmi Ascraft bisa subscribe channel Ilmi Ascraft. Terima kasih atas waktunya. Kita akan kembali lagi di next video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.